Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Kisah Seram. Jumpa lagi dengan aku Rina. Kali ini aku akan membacakan dua judul cerita lagi ya, yang kami ambil dari buku Nightmare Side 3 dengan penulis tim Nightmare Side Ardan. Kisah pertama berjudul Hantu Penunggu Kamar Mandi bernama Indri. Namaku Ayunda. Aku seorang mahasiswi baru di salah satu universitas di daerah Ciumbeluit. Aku bukan orang Bandung. Di Bandung, aku ngekos di Ciumbeluit juga. Dibanding dengan kosan teman-temanku, kosanku termasuk yang paling jauh. Tapi apa boleh buat, aku tidak ada waktu lagi untuk mencari kosan lain yang sesuai keinginanku. Jadi mau tidak mau, aku pun ngekos di sana. Kosanku memiliki 10 kamar dan 2 kamar mandi. Namun, kosan ini hanya ditinggali 4 orang saja, termasuk aku. Jadi, masih banyak kamar kosong. Ibu kosnya sendiri tidak tinggal di sini. Dia punya rumah sendiri dan hanya hari tertentu saja datang untuk mengecek. Suasana kosan menurutku cukup seram. Ada beberapa pohon besar di sekelilingnya. Kebayang kalau malam-malam mau buang air kecil. Ih, horor banget. Untungnya kamarku adalah kamar satu-satunya yang kamar mandinya di dalam. Aku berpikir aku beruntung. Tapi ternyata tidak. Malam ini kali pertama aku menempati kosan baru. Kamarku sudah tertata rapi. Aku ingin membuat kamarku senyaman mungkin agar bisa konsentrasi saat belajar. Tok tok tok. Sebentar, ketika aku membuka pintu, terlihat seorang wanita dengan kardigan merah mengajakku berkenalan. Badannya sangat wangi, seperti wangi bunga melati. Setelah mengobrol-obrol, akhirnya aku tahu namanya Indri. Suaranya agak sedikit serak. Saat aku tanya apa dia sakit, dia menjelaskan kalau suaranya seperti itu sejak dia bangun dari koma selama 6 bulan. Lebih dalam lagi kutanya, kenapa dia bisa koma? Katanya dia diguna-guna karena banyak orang yang tidak suka dengannya. Dari situ pandanganku tentang Indri mulai berubah. Aku jadi agak sedikit takut. Dia menatapku sambil terus bercerita kalau kosan ini rawan. Semua ceritanya hanya membuatku semakin takut, terutama terhadap dirinya. Pantas saja banyak orang-orang yang tidak suka dia. Ngomongnya aja kayak gini. Tiba-tiba dia menghentikan obrolannya karena ingin ke toilet. Aku mempersilahkannya. Aku teringat piring dan gelas yang baru saja aku cuci dan belum kusimpan kembali. Indri, aku ke dapur dulu ya. Naruh gelas sama piring, ucapku sedikit berteriak. Aku pun keluar kamar dan menuju dapur yang berada tepat di belakang kamarku. Terdengar suara Indri yang sedang bersenandung, lalu menyiram kamar mandi. Saat aku kembali ke kamar, Indri sudah tidak ada. Kemana tuh anak? Ujarku penasaran sambil melihat-lihat keluar kamar. Tanpa mempedulikannya, aku pun tidur. Kamis ini hari keempat aku berada di kosan. Azan terdengar dan aku pun segera mengambil air wudhu dan menjalankan sholat maghrib. Namun, belum sempat aku sholat, ada yang mengetuk pintu kamarku. Indri. Dia terlihat menangis terseduh-seduh. Aku segera menyuruhnya masuk. Indri tak henti-hentinya menangis. Aku bingung dan menanyakan apa yang membuatnya menangis begitu terseduh-seduh. Dia hanya bilang, sakit hati, gak ada yang nolongin saya. Aku berusaha menenangkannya, meskipun sebenarnya agak sedikit risih. Sebentar ya Indri, aku sholat dulu. Namun yang terjadi, Indri tiba-tiba memelukku sangat erat sambil terus menangis. Indri mulai berkata tidak jelas, seperti ngomong sendiri. Aku mulai ketakutan. Ada yang tidak aku tahu tentang orang ini. Mungkin dia gila. Aku membawanya keluar dan mengatakan kalau aku ada tugas yang harus segera dikerjakan. Maaf ya Indri, kamu bikin aku gak nyaman. Lagian aku ada tugas penting buat dikumpulin besok. Indri menatapku tajam. Cengkeramannya mulai melemah dan dia pun melepaskanku. Indri mundur perlahan. Sebelum pergi, dia berkata, awas ya, ku aing. Aku berhasil mengusirnya. Sepertinya dia tidak terima aku usir. Tapi bagaimana lagi? Keberadaannya membuatku tidak nyaman.
Aku langsung menutup pintu dan menguncinya. Waktu semakin malam, aku sebenarnya masih kepikiran kata-kata Indri tadi. Sudahlah, aku bersantai sambil menonton TV. Tapi tak lama kemudian listrik mati. Apa-apaan nih mati lampu? Ucapku. Ya udah, tidur sajalah. Aku memeluk guling dan mulai memejamkan mata. Apa itu? Aku mendengar ada suara air di kamar mandi. Seperti ada seseorang di balik pintu kamar mandiku yang tertutup tidak rapat itu. Aku menengok ke arah kamar mandi. Dek! Aku melihat seperti ada bayangan seseorang di dalam sana. Jantungku berdetak lebih cepat. Keringat dingin menguncur dari dahiku. Aku membaca doa-doa yang aku bisa. Sekarang, jelas sekali, pintu kamar mandi bergerak-gerak. Tiba-tiba, ada yang mengusap-usap kepalaku dari belakang. Diikuti suara isak tangis perempuan tepat di belakangku. Kali ini aku bisa merasakan ada seseorang yang ikut tidur di belakangku sambil mengusap-usap kepalaku dan menangis. Wangi apa ini? Seperti wangi melati, wangi Indri. Indri? Kamu Indri? Suara perempuan itu seakan-akan mengiyakan. Aku tiba-tiba merasa semakin takut karena tadi telah mengusirnya. Jangan ganggu aku. Ampun, ini tempat saya. Ini tempat saya. Iya, maaf. Saya akan pindah. Aku histeris, tapi tetap menutup mataku. Aku merasa Indri sudah menghilang. Secercah sinar merangsang saraf mataku. Aku membuka mata dan mendapati listrik sudah menyala lagi. Aku lemas tak berdaya. Perasaanku masih diliputi ketakutan. Pagi ini, aku cepat-cepat berkemas dan berpamitan kepada ibu kos. Teman-teman kos bertanya, mengapa aku terburu-buru pindah kosan. Namun, aku tidak berminat untuk bercerita. Moodku sedang kacau. Aku merasa harus bertanya kepada ibu kos tentang kamar yang kutempati. Benar saja, kamar itu sudah kosong sejak setahun lalu. Informasi itu sudah cukup, aku tidak ingin tahu apa-apa lagi. Aku akhirnya menyimpulkan, kita tidak akan tahu kapan kita akan bertemu makhluk-makhluk itu. Hanya doa yang dapat menguatkan iman dan mendatangkan pertolongannya. Demikian cerita pertama tentang Indri teman-teman ya. Coba di komen tentang kosan ini. Kisah kedua berjudul Terkubur di Dalam Rumahku. Belum cukup lama aku tinggal di rumah ini. Kira-kira baru 2 minggu lamanya. Sebuah rumah yang berada di kawasan cukup ternama di kota Bandung. Rumahku ini cukup besar dan dari modelnya bisa dibilang ketinggalan zaman. Maka dari itu, atas ide ayah tiriku, rumah ini akan dipugar kembali. Ayah tiriku bekerja di dunia pelayaran. Jujur, sebenarnya aku belum cukup akrab dengannya karena ayah tiriku ini jarang sekali pulang. Ia membelikan rumah ini sebagai hadiah untuk ibuku. Meskipun berada di daerah yang lumayan elit, harganya bisa dibilang murah. Kondisi rumah ini memang perlu dipugar ulang karena sebagian besar dari bangunannya sudah rusak. Wajarlah rumah ini sudah kosong hampir 3 tahun. Setelah pemilik sebelumnya, yang seorang dokter, meninggal dunia. Saat ini, bagian depan sedang dibongkar. Beberapa tukang dengan bor, palu, dan linggis terlihat sedang bekerja keras membobol lantai depan yang batunya cukup keras. Kata mereka, lantai dasar bagian yang tengah ini sangat tebal, berbeda dengan yang di depan-depannya. Aku hanya mengerutkan kening karena kurang mengerti dengan apa yang mereka bilang. Setiap hari, setelah para tukang itu pulang, di rumah hanya ada aku dan ibu. Dapat dipastikan, suasana ketika malam sangatlah sunyi.
Malam itu, aku berjalan ke dapur untuk mengambil minuman dingin dari kulkas. Ketika lewat ruang depan yang sedang dibongkar, di dalam gelap aku melihat ada seseorang yang sedang jongkok di sana. Ah, Simang ternyata. Ada yang belum pulang. Aku pun tak mengajukannya dan terus jalan ke dapur. Dari dapur, aku mendengar suara batu yang sedang dipalu. Duh, si Emang, udah malam masih aja kerja, pikirku sambil meneguk minuman. Lama-kelamaan aku merasa suara itu menjadi terlalu berisik. Aku berjalan ke arah ruang depan lagi. Mang, bisa besok aja nggak kerjanya? Soalnya udah malam. Agak ribut. Loh, mana orangnya? Saat aku tengok lagi, tidak ada siapa-siapa di ruang depan itu. Padahal aku begitu yakin pada suara yang baru saja ku dengar. Pasti ada orang di ruangan ini. Aneh. Aku tengok kiri dan kanan, tetap tidak ada siapa-siapa. Aku periksa pintu depan. Ternyata pintunya terkunci dari dalam. Aneh. Bulu kuduku jadi sedikit berdiri. Langsung saja aku bergegas ke kamar. Esoknya aku berkata kepada tukang-tukang yang bekerja, apakah ada yang tinggal atau kembali lagi ke sini malam tadi? Ternyata jawabannya tidak ada. Mereka mengaku bahwa setelah maghrib tidak ada siapa-siapa lagi di sini. Berarti yang aku lihat semalam itu siapa? Hari pun terus berganti. Dan semua kejadian ganjil itu tetap jadi tanda tanya besar buatku. Hingga sampailah pada suatu malam. Aku ingat sekali, saat itu hari Kamis. Ibuku belum pulang dari bermain bulu tangkis bersama teman-temannya. Saat itu, jam menunjukkan pukul 9 malam. Aku sendirian duduk di kamarku sambil mengerjakan tugas. Tiba-tiba, samar-samar terdengar suara yang cukup aneh. Awalnya tidak begitu jelas. Aku pikir itu suara kucing yang memang suka mengacak-acak dapur mencari makan. Tapi lama-kelamaan, suara itu terdengar jelas. Itu jelas suara tangisan bayi. Aku langsung bangkit dan perlahan keluar dari kamarku. Semakin aku berjalan keluar, suara tangisan itu semakin jelas terdengar. Aku sepertinya semakin dekat. Akhirnya aku mendapati tangisan itu pada satu lubang di tengah ruang depan. Aku terus mendekatinya dan astaga, suara tangisan bayinya terdengar semakin banyak. Terus bertambah dan bertambah. Merasa takut dan gemetar. Sekarang langkahku mulai guntai dan kepalaku terasa pusing. Aku tidak bisa berdiri tegak. Lantai ini sepertinya bergoyang, seperti gempa. Aku memegang keningku dan berusaha menggapai sesuatu untuk dijadikan tumpuan. Aku mencoba untuk tetap sadar. Astagfirullah, astagfirullah. Suara tangisan itu pun hilang. Tetapi rasa pusing dan gemetarnya tubuh ini masih kurasakan. Sementara suasana menjadi hening, sampai aku melihat satu sosok anak kecil yang seluruh tubuhnya berwarna hitam. Kepalanya lebih besar dari ukuran normal anak kecil. Sosok itu berjongkok menangis di sekitaran lubang itu. Lalu dia melambai, seperti menyuruhku mendekatinya. Badanku seperti bergerak dengan sendirinya. Kakiku melangkah dan tanganku bergerak di luar sadarku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Badan ini seperti digerakkan oleh seseorang. Aku mengambil sebuah linggis dan mulai menggali lubang itu lebih dalam. Aku seakan dipaksa untuk terus menggali. Sosok anak kecil itu pun masih terlihat jongkok di sebelahku. Setelah beberapa lama menggali, seonggok kain terlihat terjuntai keluar. Kain lusuh berwarna putih. Badanku yang lemas pun jatuh terduduk di lubang itu. Kali ini aku sudah bisa mengendalikan badanku lagi. Dan sosok anak itu hilang. Semua menjadi normal kembali. Aku merogoh lubang itu dan mengambil sebuah gundukan kain putih lusuh dibentuk seperti pocong.
Di balik kain itu terdapat sebuah fisik seperti kepala. Aku juga bisa merasakan tulang-tulang kecil yang terpegang dari balik kain putih itu. Antara seram dan penasaran, aku rogoh lagi dalam-dalam lubang itu. Ternyata tidak hanya satu, tapi ada banyak sekali. Ada puluhan kain putih seperti pocong kecil itu tertanam di bawah rumah ini. Dan isi di dalamnya adalah jabang-jabang bayi kecil yang sudah busuk, terbalut kain kafan yang dipocongkan. Sisa malam hari itu pun suasana menjadi heboh. Aku memanggil beberapa tukang untuk membereskan apa yang aku temukan dan menarik kesimpulan sendiri. Aku rasa dulu dokter yang tinggal di sini membuka praktek kotor untuk menggugurkan kandungan, membuang serta menguburkan bayi-bayi malang di bawah rumah ini. Setelah semua itu, semua jadi tanda tanya besar untukku. Sosok anak kecil yang aku lihat semalam, siapa? Sosok itu bukanlah bayi, melainkan sudah memasuki usia anak-anak. Apa mungkin masih ada lagi jasad yang terkubur di bawah rumah ini? Demikian kisah kedua ya teman-teman ya. Semoga kalian terhibur. Seram sih kisah yang kedua ini ya teman-teman ya. Coba di komen pendapat kalian tentang rumah ini. Terima kasih atas dukungan kalian. Sehat terus ya dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.